Kaulah sumber kehidupanku, ku bersyukur buat anugerahmu. Kasih-Mu mengubahkanku masuk dalam rencana-Mu. Biar hidupku sesuai firman-Mu, yang ku rindu selalu menyenangkan-Mu, setia dalam kehendak-Mu, menjalankan amanat-Mu. Jadikan semua bangsa murid-Mu, ku terima kuasa jadi saksi-Mu. Ciptakan semua kuasa kasih-Mu, senantiasa Kau sertai-ku. Tuhan, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu. Biar hidupku sesuai firman-Mu, yang ku rindu selalu menyenangkan-Mu, setia dalam kehendak-Mu, menjalankan amanat-Mu. Jadikan semua bangsa murid-Mu, terima kuasa jadi saksi-Mu. Jadi saksi semua kuasa kasih-Mu, senantiasa Kau sertai-ku. Tuhan, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu. Setia dalam kehendak-Mu, menjalankan amanat-Mu. Jadikan semua bangsa murid-Mu, ku terima kuasa jadi saksi-Mu. Jadi saksi Semua kuasa kasih-Mu, senantiasa Kau sertai-ku. Kaulah terang dan terang dunia, biar kebaikan-Ku terus bergema, terpancar dari dalamku. Hidupku hanya memuliakan-Mu. Tuhan, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu. Kaulah sumber kehidupanku, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kasih-Mu mengubahkanku masuk dalam rencana-Mu. Biar hidupku sesuai firman-Mu, yang ku rindu selalu menyenangkan-Mu, setia dalam kehendak-Mu, menjalankan amanat-Mu. Jadikan semua bangsa murid-Mu, ku terima kuasa jadi saksi-Mu. Ciptakan semua kuasa kasih-Mu, senantiasa Kau sertai-ku. Tuhan, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu. Biar hidupku sesuai firman-Mu, yang ku rindu selalu menyenangkan-Mu, setia dalam kehendak-Mu, menjalankan amanat-Mu.
jalankan amanat-Mu. Jadikan semua bangsa murid-Mu, ku terima kuasa jadi saksi-Mu. Jadi saksi Takkan semua kuasa kasih-Mu, senantiasa Kau sertai-Ku. Kaulah terang dan terang dunia, biar kebaikan-Ku terus bergema. Terpancar dari dalamku, hidupku hanya memuliakan-Mu. Tuhan, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu, jadikan semua bangsa murid-Mu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tempat ini maupun di rumah-rumah, Shalom, Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada minggu yang kedua bulan yang ke-6, saudaraku, penyertaan Tuhan tetap ada di kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Saudaraku, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada minggu yang kedua bulan yang ke-6 ini Bapa, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, kasih setia-Mu Bapa tetap ada di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kami Bapa, kalau kami ada di tempat ini untuk melayani Engkau Bapa. Urapi setiap kami, urapi hati kami, pikiran kami, terlebih mulut kami Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, biarlah hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak memandang rupa Bapa, Engkau mengasihi kami Tuhan dengan sepenuh hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang layak ditinggikan, layak dimuliakan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan padamu. Oh, haleluya, terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang layak ditinggikan, layak dimuliakan. Oh, haleluya, terima kasih. Haleluya. Amin. Engkau Bapa yang mengasihi
mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Sekali lagi kita mau katakan, sebab Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Terima kasih Tuhan, bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, haleluya, amin. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Sekali lagi katakan, di bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang
yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapa. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, kau Bapakku yang baik, kau Bapa. Haleluya. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, sebab kau Bapa, sebab kau Bapakku yang baik. Sekali lagi katakan, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Engkau layak dimuliakan Tuhan. Engkau layak ditinggikan Bapa. Pagi hari Bapa, kami mau memuji, membesarkan nama Bapa. Kami tahu, kami yakin Engkau sudah urapi kami tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sesembahan kami. Kita yang percaya, kita mau katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau kasih tos kiri saudara, kanan saudara, ucapkan selamat pagi, selamat berbakti. Amin. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Yuk. Tiada terukur besar kasih setiap Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu,
di saat mulut kita bersorak, di saat mulut kita memuji, ada Roh Kudus di tempat ini. Amin, amin. Beri kemuliaan bagi Dia sekali lagi. Yo. Ya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan puji jadi mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi owe oh oh owe oh oh owe oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi owe oh oh owe oh oh, keajaiban terjadi. Haleluya. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, ku nyanyi owe oh oh owe oh oh owe oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi owe oh oh owe oh oh, keajaiban terjadi. Kita tepuk tangan di atas saudaraku. Haleluya. Owe oh oh owe oh oh. Owe oh oh owe oh oh. Cepat. Owe oh oh owe oh oh. Cepat. Sekali lagi ya. Owe oh oh owe oh oh. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Yo. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi owe oh oh owe oh oh owe oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi owe oh oh owe oh oh, keajaiban terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Di saat kuasa Tuhan mengalir tempat ini, ada mujizat terjadi. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Silahkan duduk saudaraku.
Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini Bapa. Membakar setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau lembut. Engkau manis Tuhan. Engkau penghibur. Dan Engkau penolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ralawata kasih Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi saudaraku, dengan iman kita mau katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sekali lagi kita mau katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Allah kami, penuhi kami, Allah tinggi. Engkaulah yang paling kami rindukan di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Dan hati kami terbuka untuk kami mendengarkan sabda Allah bagi kami pada pagi ini. Firman yang meluruskan jalan kami, yang menguatkan hati kami, yang mengubahkan pikiran kami, untuk kami hidup selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami membuka hati kami bagi-Mu sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih pagi hari ini saya bisa melayani di sini, Pak Yanto. Dan senang bisa ketemu sesepuh Bandung, Pak Tony. Saya ditemani dengan istri saya dan juga dengan dua sahabat saya, Pak Amos dan Ibu Frida. Salah satu dari gembala satelit kami yang sangat setia kepada Tuhan. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia, di mana kita memerlukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita memerlukan kehadiran Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang orang mengatakan kita ini berada di tengah-tengah kebisingan. Bising, berisik, banyak suara-suara. Ada dua suara, saudara. Kebisingan yang kita dengar, suara klakson, orang teriak, trompet, macam-macam suara yang kita dengar secara fisik. Kalau kita tidak mau mendengar suara itu, kita bisa menghindar. Kalau kita tidak mau mendengar suara itu, kita mencari tempat yang sepi. Sehingga kalaupun orang terganggu dengan suara-suara yang mengganggu, dia bisa memutuskan apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan persoalannya, yaitu terganggu dengan suara-suara itu. Tapi ada suara yang lain, kebisingan yang lain yang disebut sebagai kebisingan yang eksistensial. Kenapa? Karena itu kebisingan yang mengganggu eksistensi kita sebagai manusia. Mengapa mengganggu eksistensi kita sebagai manusia? Karena itu kebisingan yang terus berbunyi bukan di luar. Tapi itu kebisingan yang berbunyi di dalam. Sehingga sekalipun kita berada di tempat yang sepi, tidak ada suara yang kita dengar, tapi hati kita gaduh. Hati kita cemas, hati kita tidak tenang. Sehingga ada banyak orang untuk mengisi atau meredam suara-suara itu, mengisinya dengan banyak hal-hal duniawi. Dikiranya itu akan menghilangkan suara itu. Dengan banyak hal yang dilakukannya, dengan keberhasilan, dengan harta, dengan uang, dengan popularitas, dengan hobi, dengan macam-macam. Tapi tetap tidak ada. Secara teologis, kalau kecemasan, kegaduhan, kebisingan itu tetap ada, saudara, itu sebetulnya merupakan satu tanda. Tanda apa? Tanda hidup kita yang tidak terhubung dengan Tuhan. Hidup kita yang terlepas dari Tuhan. Blaise Pascal, seorang filsuf, mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan satu ruang kosong di dalamnya. Dan ruang kosong itu atau God's vacuum itu merupakan ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan apapun juga, enggak bisa. Kenapa? Karena itu dibuat khusus, tepat, persis,
hanya untuk Tuhan saja. Jadi rupanya Tuhan menciptakan kita sebagai ciptaannya, untuk Ia tinggal di dalam kita, bersekutu dengan kita. Sehingga kalau kita menemukan itu, hidup kita baru puas. Hidup kita baru damai. Hidup kita baru bahagia. Selama ruang kosong itu tidak diisi oleh Allah itu sendiri, sekalipun kita isi dengan segala sesuatu dari dunia ini, tetap jiwa kita gaduh, tetap perasaan kita gelisah naik dan turun, sehingga sikap kita pun dipengaruhi dengan banyak hal di sekitar kita. Padahal suara yang ada di dalam ini, kalau ruang kosong itu diisi oleh pemiliknya, yaitu Tuhan, maka kita akan teguh di tengah-tengah badai. Kita akan sukacita di tengah tekanan. Kita akan mengalami damai di tengah-tengah ancaman. Nah, karena itu saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan atau belajar tentang satu hal, yaitu experiencing God, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu mengalami Tuhan di dalam hidup kita? Kita hidup di tengah dunia yang begitu gaduh, bising, seolah-olah seperti kita berada di tengah-tengah lautan. Dan di tengah-tengah lautan kita kehausan. Orang haus itu paling perlu air. Tapi masalahnya air yang ada di laut itu, air laut tidak bisa memuaskan dahaga kita. Jadi banyak orang mati kehausan di tengah-tengah air yang melimpah, yaitu air laut. Seperti itu gambaran orang hidup di dunia ini. Tanpa Tuhan, dia akan merasa kehausan dan tidak ada yang dapat bisa memuaskannya. Semakin dia coba mengisi yang dari dunia, semakin itu akan membinasakan kehidupannya. Nah, itu sebabnya kita perlu mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa? Atau apa itu hadirat Tuhan dalam hidup kita? Saudara, kalau kita berbicara tentang Tuhan yang hadir dalam hidup kita tahu bahwa Tuhan itu maha hadir. Dia Allah yang omnipresent. Pemazmur mengatakan di Mazmur 139 ayat 7 dan 8 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Pemazmur ingin mengatakan bahwa kemanapun dia pergi, dia nggak bisa menghindar dari Allah. Dimanapun dia pergi, di situ ada Allah. Seolah-olah Allah memenuhi seluruh alam semesta ini. Sehingga saudara, kalau kita sedang mengalami masalah, persoalan, kecemasan dalam hidup kita, jangan takut. Dengan keadaan apapun yang kita hadapi. Mengapa? Karena kita tahu, dimanapun kita berada, di situ pun Allah itu hadir. Namun sekalipun Allah itu hadir memenuhi seluruh alam semesta ini, dan tidak ada tempat yang vakum dengan Allah, semuanya diisi, dipenuhi dengan Allah, tidak di semua tempat itu kita mengalami the reality of the presence of God. Tidak di semua tempat itu kita merasakan apa yang disebut sebagai kehadiran Tuhan. Tuhan yang hadir nyata dalam hidup kita. Jadi apa kalau begitu? Ketika Allah yang omnipresent itu, atas keputusannya, atas kedaulatannya, dia memilih untuk menyatakan dirinya, untuk membukakan hadiratnya kepada umatnya. Itulah the manifest presence of God. Hadirat Tuhan yang disingkapkan khusus oleh Tuhan. Dibukakan khusus oleh Tuhan. Kapan Tuhan menyingkapkan, kapan Tuhan membukakan, kita nggak tahu, itu kedaulatan Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan, kita nggak tahu, itu kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memilih, tapi saat itulah
hadirat Tuhan itu bukan lagi slogan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita bukan lagi katanya. Tapi kita mengalami betul-betul seperti seorang pribadi yang hadir di hadapan kita. Kita bisa merasakan damainya, kita bisa merasakan sukacitanya, kita bisa merasakan kemuliaannya, keindahannya yang luar biasa. Kok bisa? Tuhan yang izinkan. Tuhan yang buat sehingga kita bisa memahami bahwa Dia hadir di dalam hidup kita. Nah, karena itu saudara, kalau kita membaca di Keluaran pasal 3 ayat 3 sampai 5, di sini contohnya. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana." Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus." Saudara, semak duri itu hal biasa. Yang dilalui orang setiap hari nggak ada apa-apa. Tidak ada istimewanya. Tapi satu saat itu menjadi luar biasa, menjadi istimewa. Karena apa? Tuhan hadir. Sehingga Dia berkata kepada Musa, "Lepaskan kasutmu. Karena tempat di mana engkau berdiri itu kudus." Apakah itu tempat kudus? Bukan. Itu tempat biasa, sehari-hari biasa. Tapi hari itu, detik itu, saat itu menjadi kudus karena apa? Kehadiran Tuhan. Saudara, kehadiran Tuhan yang seperti inilah berulang kali, berkali-kali, sering kali Tuhan nyatakan kepada umatnya, kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya. Untuk apa? Untuk menyatakan dirinya dan menyertai mereka di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Karena kita nggak bisa sendirian. Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang kita terima dari pelajaran-pelajaran firman Tuhan semuanya, itu semua adalah pelajaran-pelajaran yang indah, baik, dan menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Namun, seringkali itu berhenti hanya sampai di pengetahuan. Tapi tidak turun lebih dalam sampai di hati. Dan kemudian berubah menjadi sikap yang baru. Menjadi semangat yang baru. Menjadi sukacita yang baru. Menjadi damai sejahtera yang dirasakan. Hanya berhenti sampai di pemikiran. Dan kebanyakan orang mengatakan, iya betul ya firman Tuhan, luar biasa ya. Saya percaya firman Tuhan, tapi, nah ada tapinya. Saudara, hidup kita di dalam Tuhan bukan sekedar ajaran moral belaka untuk mengajar orang berlaku baik, sekalipun di dalam kebenaran firman Tuhan semuanya yang diajarkan itu adalah tentang kebaikan. Tapi tidak berhenti sampai hanya sekedar berbuat baik, tetapi bagaimana kita hidup, berjalan setiap hari dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, karena itu mengapa kehadiran Tuhan itu penting bagi kita? Mengapa kok itu sangat kita perlukan di dalam hidup ini? Saudara, itu sangat kita perlukan karena itu bukan sekedar bonus atau tambahan atau sekedar untuk orang-orang tertentu saja dalam hidup ini, bukan. Tapi itu merupakan detak jantung kehidupan rohani setiap orang percaya. Detak jantung kehidupan rohani setiap orang percaya itu adalah menyadari the reality of God di dalam kehidupan kita. Karena tanpa hal ini, saudara, kekristenan itu merosot nilainya. Menjadi sekedar museum dari moralitas. Yang kering, yang tidak bisa dilakukan, yang antara yang menyampaikan dan yang
dijalani berbeda, membuat banyak orang kecewa, nggak bisa. Diperlukan itu meresap masuk ke dalam. Siapa yang bisa membuat itu? Bukan yang ngajar kurang hebat, bukan pengajarannya kurang canggih, bukan khotbahnya kurang ini dan itu urapan dan bukan. Tapi karena itu berhenti di kepala. Sebab hanya Roh Tuhan yang mampu mengubah itu menjadi tabiat, perilaku, karakter, kasih yang kita rasakan. Nah, karena itu mengapa kita memerlukan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena di hadiratnya itu ada transformasi pribadi. Saudara, orang berubah dalam hidupnya itu tidak cukup hanya dengan tekad. Orang bertekad kuat mau berubah bisa gagal, bisa gagal. Orang bertekad kuat mau bersikap A, tapi bisa nggak berhasil. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini, di 2 Korintus pasal 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Bahasa aslinya diubah artinya metamorfo. Metamorfo itu apa? Ditransform, transformasi. Dari ulat jadi kupu-kupu. Di mana mengalaminya itu? Dikatakan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di dalam hadiratnya, di hadapan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, betul firman Tuhan mengajar kita untuk melakukan yang benar. Tapi kita baru akan melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan ketika firman itu berbicara di dalam diri kita. Siapa yang membicarakan itu di dalam diri kita? Siapa yang menyampaikan firman itu di dalam diri kita? Roh Tuhan, saudara. Menurut penelitian katanya, manusia itu setiap harinya dipenuhi dengan kegaduhan, dengan suara-suara, dengan kebisingan. Hampir 53% dari hidupnya itu gaduh, berisik. Suara-suara yang tidak jelas, suara-suara tidak menentu, dan masalahnya di dalam sini nggak ada filternya, saudara. Jadi apa yang saudara dengar dari orang, apa yang saudara terima dari medsos, apa yang saudara terima dari TV, berita, apa yang kita baca, semuanya kita terima dan tidak kita cerna dan tidak kita seleksi. Kita telan begitu saja. Dan itu seringkali menjadi suara-suara yang terus bersuara di sini. Dan disitulah perlunya kita mengalami kehadiran Tuhan. Sehingga perubahan yang terjadi bukan sekedar perjuangan daging untuk mengatasi semua kelemahan pribadi, bukan. Tetapi hidup yang berserah kepada Tuhan. Dengan mengatakan, Tuhan, aku mau taat sama firman-Mu. Tapi aku enggak bisa. Tapi aku mau, tolong aku Tuhan. Aku tidak lagi mau hidup sesuai dengan kehendak-Ku. Sama Tuhan itu jujur aja, saudara. Kalau jujur, Tuhan tolong. Kalau jujur apa adanya, Tuhan hadir. Dan Dia yang menuntun kita. Dia yang mengangkat kita yang lemah. Dia yang menghibur kita dan menyembuhkan kita. Yang kedua, kenapa kita memerlukannya bukan hanya disitulah ada perubahan, transformasi. Sehingga tanpa mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita cuma agama. Bukan satu perubahan kehidupan menjadi murid Kristus. Yang kedua, karena di hadiratnya itu ada sukacita sejati. Kita ada di tengah-tengah dunia di mana dunia menawarkan sukacita yang kondisional. Yaitu sukacita yang
kita akan mengalami kalau kamu akan sukacita kalau masalahnya selesai. Kamu akan mengalami sukacita kalau uangnya banyak. Kamu akan mengalami sukacita kalau persoalannya beres. Kamu akan mengalami sukacita kalau. Selalu ada syaratnya. Tapi tidak demikian dengan sukacita yang Tuhan bawa dalam hidup kita melalui kehadirannya. Dikatakan di Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Dikatakan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, di mana sukacita yang dari Tuhan yang melimpah-limpah itu? Itu yang disebut sebagai sovereign joy. Sukacita yang berdaulat. Kenapa berdaulat? Karena nggak tergantung apapun. Dia mandiri. Dia nggak harus karena ini, karena itu, tidak. Itu sukacita yang datang dari Tuhan. Sukacita yang dikatakan di hadapanmu. Kata di hadapanmu itu dalam bahasa aslinya itu panim. Panim itu artinya wajahmu. Sukacita yang kita dapatkan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, wajah dengan wajah. Ketika kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, ada sukacita yang luar biasa. Ada sukacita yang sulit untuk bisa kita jelaskan. Sukacita yang seperti dialami oleh para murid yang sekalipun berada dalam penjara, kaki tangannya diikat, mereka tetap bisa menyanyi, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena yang di dalam sini penuh dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Sukacita yang dikatakan, sukacita yang ada karena kita berada di hadapanmu, berada di hadapan wajah Tuhan. Wajah Tuhan memancarkan sukacita, bukan tangannya. Tangannya penuh dengan kuasa dan melakukan pertolongannya. Yang tentu kalau kita alami kita pun bersukacita. Tapi beda ini. Ini sukacitanya, sukacita karena wajah Tuhan yang terus memancar. Yang ketiga saudara, kenapa kita memerlukannya? Karena di hadiratnya itu ada tuntunan, ada pemeliharaannya. Tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, itu tidak ada arti apa-apa tanpa kehadiran Tuhan bersama dengan umatnya. Sehingga Musa mengatakan demikian, lalu ia berfirman, kehadiranku sendiri akan berjalan bersama-sama dengan engkau, dan aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika kehadiranmu sendiri tidak berjalan bersama-sama dengan kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa tahu bahwa janji Tuhan itu Kanaan. Tanah yang melimpah susu dan madu itu nggak mungkin diingkari oleh Tuhan. Tapi dia juga tahu, kalau dia jalan sendiri, Tuhan nggak bersama-sama dengan mereka, percuma mereka berangkat. Karena tidak ada tuntunan dan tidak ada pemeliharaan. Di padang gurun mereka tidak tahu harus kemana. Di padang gurun mereka tidak tahu ini arahnya kemana sekarang. Mereka nggak tahu, buta. Tapi roh Tuhan yang menuntun dalam kehadirannya. Di padang gurun mereka tidak punya persediaan yang cukup. Yang mereka bawa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada hadiratnya, ada pemeliharaannya. Jadi Musa katakan, Tuhan, kalau engkau tidak berangkat bersama-sama dengan kami, sudah kami di sini aja. Kami juga nggak mau berangkat. Kenapa kok di situ saja? Kenapa dia memilih di situ saja? Dia memilih lebih baik di situ ada Tuhan. Daripada dia berangkat sendirian tanpa Tuhan. Itu nightmare, mimpi buruk. Tapi kalau ada Tuhan, nggak kemana-mana pun sudah cukup. Kenapa? Ada Tuhan. Saudara, kehadirannya
itu seperti kompas yang menuntun kita, menavigasi hidup kita. Kadang kita nggak tahu, tapi tiba-tiba setelah doa kita tahu. Kayaknya ini harus lakukan ini. Kayaknya dia harus berbuat ini. Kayaknya dia harus bicara sama Anu. Ada aja. Dan waktu dijalani, ternyata betul. Tuhan buka jalan. Hal-hal yang tidak terpikirkan. Tapi Tuhan yang menuntun dengan rohnya. Nah karena itu saudara, bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan ini? Nah ini saudara boleh catat baik-baik. Bagaimana kita mengalaminya? Kita mengalaminya itu yang pertama dengan hidup dalam ketaatan kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus katakan kalau orang mengatakan mengasihi aku, menuruti firman-Ku, dan Bapakku dikatakan akan mengasihi dia dan kami, dia dengan Bapa akan datang dan tinggal bersama-sama. Kata diam, abide itu dalam bahasa aslinya meno. Artinya adalah habitation, resident, tempat tinggal tetap. Saudara, kenapa Tuhan ingin kita hidup dalam ketaatan yang mutlak sepenuhnya? Kenapa? Karena dia mau tinggal di dalam kita. Dia mau tinggal dalam kita sebagai kompas dan pemelihara hidup kita. Dia mau tinggal di dalam kita untuk menolong kita dalam segala kelemahan kita. Dia mau tinggal di dalam kita menjadi Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Syaratnya cuma satu, taat. Susahkah taat kepada Tuhan? D.L. Moody, seorang penginjil besar, mengatakan bahwa orang yang paling sulit seumur hidup saya, yang harus saya hadapi, paling sulit, itu adalah D.L. Moody katanya. Jadi saudara, masalah di luar itu kecil. Persoalan dengan orang ini, orang itu semua kecil. Yang terbesar itu adalah dengan diri sendiri. Mengatasi diri sendiri. Hanya oleh anugerah Tuhan. Hanya oleh pertolongan Tuhan. Orang seperti Saulus berubah menjadi Paulus. Siapa Saulus? Saulus itu orang pembenci Kristus dan pengikut-pengikutnya. Yang pikiran dan hatinya dibakar api amarah untuk mengejar orang-orang Kristen. Bayangkan. Di tengah-tengah kemarahannya seperti itu dan actionnya, tindakannya yang menangkapi orang-orang percaya pada waktu itu. Dia mengalami Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dan langsung berubah. Enggak tunggu lama-lama saudara. Langsung mengalami perubahan. Dari orang yang tadinya pembenci, sekarang menjadi orang yang sangat mencintai Yesus. Dari orang yang tadinya mengejar-ngejar orang Kristen, sekarang menjadi orang yang memberitakan kabar baik kemanapun juga. Dia serahkan seluruh hidupnya, dia ubah masa depannya, tujuannya. Yang dulu dia banggakan, dia katakan sekarang aku anggap sampah semua ini. Dibandingkan pengenalanku akan Kristus, jauh lebih dari segalanya. Saudara, ketaatan itu mahal, tapi hasilnya emas yang murni dan permata yang mahal di dalam hidup kita. Yang berikutnya, yang kedua adalah mempraktekkan disiplin keheningan dan perenungan. Membiasakan diri setiap hari untuk ngambil waktu untuk apa? Diam. Kenapa harus diam? Kita terlalu banyak action, kita terlalu banyak aksi, terlalu sibuk dengan ini dan itu. Dan kalau diam pun di dalam ini terlalu banyak suara yang terus berbicara. Perlu diteduhkan. Dengan cara bagaimana? Disiplin. Menentukan diri. Saudara, kita punya 24 jam dalam satu hari.
Bisakah kita menyisihkan setengah jam dalam satu hari itu buat Tuhan? Harusnya tidak ada orang yang bilang tidak bisa. Setengah jam bukan waktu yang lama. Tapi kalau setengah jam saudara pakai untuk meneduhkan hati saudara di hadapan Tuhan. Meneduhkan suara-suara yang ada, yang terus berteriak-teriak di dalam hati saudara. Dan mulai membaca firman Tuhan. Dan direnungkan, bukan seperti baca koran. Tapi direnungkan kata demi kata, ayat demi ayat. Dan saudara bawa dalam doa kepada Tuhan. Setengah jam itu akan menjadi setengah jam yang menjadi fondasi kuat dalam hidupmu. Sehingga kita bisa berjalan di tengah kegaduhan dengan ketenangan yang luar biasa. Di tengah-tengah tekanan hidup kita bisa bersuka cita. Dikatakan di 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ada gempa dikira Tuhan nih, enggak ada. Ada api menyambar dikira nih Tuhan, enggak ada. Sampai terakhir dikatakan angin sepoi-sepoi. Dan Elia mendengar suara Tuhan. Dan dia tahu, ini Tuhan nih. Jadi masalahnya bukan soal gempa atau api atau sepoi-sepoi, bukan. Masalahnya Elia tahu membedakan mana suara Tuhannya dan mana suara dunia. Suara dunia abaikan aja. Biarpun menggelegar penuh dengan gempa, abaikan. Tapi suara Tuhan, sekalipun itu sayup-sayup, pelan dan tenang, pegang itu erat-erat. Dan taruhkan itu dalam hati dalam-dalam. Nah itu harus dipeliharakan dan dilatih setiap hari. Yang ketiga, saudara, hidup yang senantiasa terhubung dengan Tuhan. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, salah satu ayat yang paling pendek di Alkitab. Tetaplah berdoa. Ini merupakan satu perintah untuk kita tetap berdoa. Loh, ini perintahnya nggak salah ya. Suruh tetap berdoa itu gimana? Apa enggak kerja, apa enggak makan, apa enggak aktivitas ke sana sini. Tidak. Kita lakukan semuanya. Kita lakukan semuanya seperti orang lain melakukannya. Yang harus kerja-kerja, yang harus beraktivitas. Tapi kita memposisikan hati kita. Memposisikan hati kita di dalam sikap berdoa. Sikap berdoa yang seperti apa? Yaitu sikap yang dibangun, dengar baik, sikap yang dibangun di atas pengakuan akan ketergantungan diri kita kepada Tuhan. Dan menyadari kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Dan bertekad untuk apa? Untuk mentaati kehendak Tuhan di dalam seluruh hidupku. Dan itu semua dikemas di dalam ucapan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Sehingga saudara kita bisa terhubung dengan Tuhan 24 jam. Sementara nyetir mobil, sementara masak, sementara kita sedang belajar, sementara kita sedang menghadapi klien, sementara kita sedang melakukan banyak aktivitas. Kita bisa terus terhubung, bisa terus berbicara sama Tuhan, menyapa Tuhan dalam kesibukan kita. Ada seorang bernama Brother Lawrence, seorang biara yang hidup di biarawan, yang dalam masa hidupnya, dia itu pekerjaannya di biara itu adalah tukang masak. Dan tugasnya dia dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam adalah di dapur.
Sehingga dia harus menyiapkan persiapan buat makan pagi, makan siang, sampai selesai makan malam, besok menyiapkan buat berikutnya. Tapi hidupnya saudara, jadi berkat luar biasa. Biara itu terkenal, banyak orang datang ke situ untuk minta didoakan, untuk berjumpa, bukan dengan pemimpinnya, bukan dengan tokoh-tokohnya, bukan. Tapi untuk ketemu Brother Lawrence. Karena Brother Lawrence di tengah-tengah kesibukannya, dia mengatakan apa saja yang dia lakukan. Apa saja yang ada di hatinya dalam syukur. Satu kali dia berkata begini, Tuhan, aku nyoba ini, cara ini, enggak bisa Tuhan. 3 kali aku sudah coba gagal terus. Kali ini Tuhan yang tolong aku. Tuhan yang beri hikmat kepadaku. Kalau enggak aku enggak mampu melakukannya. Apa sedikit dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku enggak bisa bersuka cita hari ini. Karena aku merasa tertekan, ada ini, ada itu, tapi Tuhan, aku percaya bahwa di hadapan wajah-Mu ada sukacita. Karena itu, aku memilih untuk bersuka cita. Kemudian sambil motong wortel, sambil kerja dia tersenyum. Dan teman-temannya tahu, oh ini lagi mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan secara real, setiap hari dalam hidupnya. Kita pun bisa. Kalau apa? Kalau hati kita ini, kita posisikan untuk terus menghadap kepada Tuhan dalam sikap yang bergantung sepenuhnya. Memposisikan hati kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Memposisikan hati kita untuk kita komit, taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Memposisikan hati kita untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun juga. Sehingga ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Waktu kaki saya ini baru dioperasi, saya berjalan itu susah, harus pakai tongkat. Jadi kalau saya bisa melangkah, enggak pakai tongkat, itu saya bersyukur. Jadi setiap langkah itu dalam hati saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, aku bisa melangkah seperti ini. Luar biasa, Tuhan baik. Tuhan baik. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa syukuri dalam hidup ini. Dan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita dan ingin terus berkomunikasi dengan kita. Yang terakhir, kita mengalami kehadiran Tuhan itu di dalam komunitas iman, eklesia, dalam kumpulan seperti ini. Saudara, ada waktunya Tuhan bekerja secara pribadi. Ada waktunya Tuhan bekerja antara 1-2 orang. Tapi ada waktunya Tuhan bekerja di tengah-tengah kumpulan eklesia orang percaya. Dikatakan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah kamu. Tadi pagi saya katakan, saudara, ada waktunya Tuhan itu menampakkan dirinya ketika naik ke surga di hadapan 500 lebih, kurang lebih orang yang menyaksikannya. Itu orang-orang pilihan, orang-orang yang penuh dengan percaya kepada Kristus, yang menyaksikan. Tapi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan, tidak 500 orang itu semua mengalami. Yang mengalami siapa? Yang mengalami yang ada di dalam ruangan, 120 orang. Sejak pandemi ada kebiasaan baru ibadah online. Saya salah satu yang mendukung karena pada waktu pandemi itu satu-satunya yang bisa dilakukan. Tapi sekarang setelah pandemi usai, harusnya itu tidak lagi dilakukan. Kenapa? Karena kita akan kehilangan berkat-berkat tertentu. Seperti 120 orang itu yang mengalami Roh Kudus dicurahkan. Selebihnya enggak. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan hari ini.
Di dalam syukur kita kepada Tuhan, entah apa yang sedang saudara hadapi, tapi percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau mengetahui keadaan kami lebih dari siapapun juga, bahkan lebih dari diri kami sendiri mengetahui tentang kami. Karena itu kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, hadirlah senantiasa dan nyatakan diri-Mu di dalam hidup kami. Sehingga waktu-waktu doa kami adalah menjadi waktu-waktu yang indah. Sehingga waktu kami beribadah di gereja bersekutu juga menjadi waktu yang indah. Karena kami boleh mengalami kehadiran-Mu. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami. Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Kami memerlukan Engkau seperti carang yang melekat pada pokok pohon, demikian kami mau melekat kepadamu senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus Nawawi yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, barangkali ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada saudaraku? Kalau ada boleh angkat tangan atau bangkit berdiri. Boleh saudaraku? Haleluya, jemaat yang setia semua. Oke, baik saudaraku. Kita akan melihat informasi GBI Patuha seminggu ke depan. Nanti Bapak Paulus akan berdoa syafaat. Dan untuk itu kami persilakan untuk multimedia. Shalom saudara terkasih, senang sekali saya Friska Lestari kembali dapat menyapa saudara di minggu ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Anda yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kami rindu saudara untuk dapat hadir kembali dalam ibadah GBI Patuha minggu depan. Mari kita sama-sama menyaksikan informasi seputar kegiatan gereja yang terangkum dalam Patuha News. It's breaking every stronghold and chain. So come if you are thirsty, there's a well of grace. God's Spirit is alive in this place. Untuk persembahan umum, persepuluhan, dan ucapan syukur dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja atau melalui transfer ke rekening atau scan QR Code yang tertera pada layar saudara. This is the gift of our Father. Holy Spirit, you're here with us. Dan untuk persembahan misi dan diakonia dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang tersedia di gereja maupun transfer ke rekening yang tertera pada layar saudara. Doa puasa GBI Patuha diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 10.30 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita bersehati berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Jemaat GB Patuha dilakukan 2 kali, yaitu pada pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat Tuhan, sempatkanlah diri Anda dan pilihlah waktu yang tepat bagi Anda untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sampai jumpa minggu depan. Hai adik-adik, kita mau ajak adik-adik ibadah sama-sama di Patuha Kids. Ibadah kita setiap minggu jam 10.15. Kita tunggu di Jalan Patuha nomor 27. Sampai jumpa. Informasi seputar kegiatan gereja dapat saudara lihat melalui Instagram, channel YouTube maupun TikTok GBI Patuha. God is here and He's full of love. This is the gift of our Father. Holy Spirit, you're here with us. Sekian informasi seputar kegiatan gereja. Saya Friska Lestari mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, tetap sehat, Tuhan Yesus pasti memberkati. Jesus' name, the blind will see, the lame will
Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Mari satukan hati kita. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur, kasih karunia, anugerah, penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan yang senantiasa tercurah buat setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami percaya semua karena Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih untuk ibadah raya GBI Patua pada siang hari ini. Di dalam hadirat Tuhan, biarlah setiap kami sungguh mengalami Tuhan secara pribadi. Di dalam hadirat Tuhan kami diubahkan, dikuatkan. Kami percaya hari ini kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang berbeban berat, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami yang menghadapi jalan buntu, kami menerima jalan yang terbuka. Bahkan kami yang sakit, kami terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu sungguh memerdekakan setiap kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Nawawi yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat Tuhan buat kami. Kami berdoa menopang hamba-Mu biar Engkau yang senantiasa mengurapi, membukakan pewahyuan, hikmat yang dari Tuhan. Sehingga seluruh pemberitaan firman Tuhan dimanapun mengubahkan setiap orang yang mendengar. Tuhan memberkati pelayanan penggembalaan, Tuhan memberkati seluruh tim penggembalaannya, Tuhan memberkati seluruh keluarga besar dari hamba-Mu. Semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, berdoa juga buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Madya Yanto Setiawan, buat Ibu Gembala, Wakil Gembala, seluruh tim penggembalaan GBI Patua kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, menguatkan mereka semuanya. Tuhan menuntun untuk menggembalakan setiap kami seluruh jemaat, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani pada siang hari ini juga. Tuhan boleh memberkati, memakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa secara khusus buat Bapak Pendeta Pratama Adi Darta. Kami berdoa buat kesembuhan hamba-Mu. Biarlah Tuhan, kami percaya, kami melepaskan berkat kesembuhan untuk Bapak Adi. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, Bapak Adi telah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa seluruh persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati berlimpah untuk seluruh umat Tuhan yang menabur dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, biar Tuhan Engkau yang mencurahkan belas kasih-Mu untuk negeri kami. Seluruh situasi kondisi yang ada hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa bekerja berkarya sempurna atas negeri kami. Engkau memberkati aparat pemerintah dari pusat sampai daerah dengan takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan, mengelola segala sumber daya yang ada untuk kemakmuran negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang berasal dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih-kasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat damai sejahtera sukacita yang melimpah dari Bapa di surga,
di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis melalui persukaan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat berhari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.